Seorang wanita ditemukan meninggal dunia di hutan Dusun Sukamakmur, Desa Senebok, Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur pada Jumat 14 Januari 2022 lalu. Polisi kini akhirnya berhasil menangkap dalang yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selengkapnya akan disampaikan rekan Seni Henry, wartawan Serambi News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Seni. Halo rekan Dea. Ya, rekan Seni bisa diinformasikan berapa orang pelaku yang ditangkap dalam kasus ini? Ya rekan Dea, dapat kami laporkan bahwa terduga pelaku pembunuhan terhadap uh, wanita yang ditemukan meninggal dunia di hutan Desa Senebok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur pada 14 Januari 2022 lalu, yang telah diamankan adalah sebanyak satu orang berinisial MG, usia sekitar 58 tahun, warga Desa Senebuk Pango, kecamatan yang sama dengan korban, yaitu Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Rekan Dea, setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di sebuah tambak di Desa Kuala, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur pada Minggu 16 Januari 2022 yang lalu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Harisandi Sinurat yang disampaikan melalui Kasat Reskrim AKP Miftah Diza Vijuwono Sik, didampingi Kasih Humas Polres Aceh Timur AKP Agusman Nasution saat konferensi pers di Mapolres Aceh Timur Senin sore kemarin. Saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku berusaha mengelabui petugas dengan berbagai cara, dan saat polisi hendak membawa pelaku ke mobil, pelaku menendang petugas dan berusaha melarikan diri, sehingga polisi mengambil tindakan tegas terukur hingga mengenai salah satu kaki pelaku. Demikian rekan Dea. Ya, lalu apa motif pelaku ini hingga nekat membunuh korban? Ya, rekan Dea, dapat kami laporkan bahwa motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu karena antara korban dengan pelaku telah menjalin hubungan asmara gelap, sehingga korban ini hamil usia 3 bulan. Hal ini sesuai dengan hasil visum dan otopsi dokter forensik RSUD Kota Langsa, yang mana bahwa dalam janin korban di dalam tubuh korban terdapat janin usia 3 bulan. Kemudian korban ini meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku. Jadi sebelum terjadinya pembunuhan itu, antara pelaku dan korban sempat bertemu sehingga terjadi cekcok. Pelaku yang khawatir hubungan gelapnya dengan korban ini diketahui publik, sehingga pelaku nekat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Hasil visum dan otopsi dokter forensik terhadap korban juga ditemukan bekas sayat di leher korban sekitar 20 cm yang menyebabkan saluran pernapasan dan tenggorokan korban putus. Selain itu juga terdapat luka di kepala bagian kiri yang diduga akibat benda tumpul dan pendarahan di bagian otak sebelah kiri yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Demikian rekan Dea. Ya, terakhir Seni, lalu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ini pelaku dijerat pasal berapa dan bagaimana dengan ancaman hukumannya? Ya rekan Dea, atas perbuatannya
pelaku dipersangkakan melanggar pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana subpasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara ataupun pidana mati maupun seumur hidup. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Seni Henry untuk laporan Anda dari Aceh Timur. Selamat bertugas kembali.